Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang membahas tentang gugatan dan peninjauan kembali. Baiklah, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Widya Ningrum sebagai moderator. Perkenalkan, saya Nanda Resta sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Regina Rahma Putri sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, saya Rimas Fintriksi sebagai anggota kelompok. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Regina. Kepada Regina, kami persilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu gugatan. Gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak salah penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri. Gugatan terbagi dalam dua bentuk, yaitu gugatan lisan dan tertulis, di mana gugatan lisan dibuat agar mempermudah seseorang yang buta huruf dalam melaksanakan gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, tata cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Yang pertama, pendaftaran gugatan. Yang kedua, membayar panjar biaya perkara. Yang ketiga, registrasi perkara. Yang keempat, pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang kelima, penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dan yang keenam, penetapan hari sidang. Menurut Ridwan Halim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi yang pertama, isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya, gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat dan bukti yang diajukan. Yang kedua, menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya dari awal hingga kesimpulan. Yang ketiga, pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Nanda, kami silakan. Baiklah, selanjutnya materi bagian B, peninjauan kembali. Untuk moderator, slide selanjutnya. B, peninjauan kembali. Next, slide selanjutnya, moderator. Peninjauan kembali merupakan keadaan di mana apabila wajib pajak masih merasa belum puas juga dengan putusan banding yang telah ditetapkan, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung sebagai hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Alasan dan jangka waktu pengajuan peninjauan kembali. 1. Apabila terdapat kebohongan ataupun tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan atas putusan pengadilan pajak ini dan diketahui setelah perkara ini diputuskan
atau dalam keadaan lain. Ternyata putusan pengadilan pajak ini didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Next, slide selanjutnya. Dua, apabila dalam perjalanannya ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan dan dapat menghasilkan putusan yang berbeda dalam tahap persidangan di pengadilan pajak. Tiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, terkecuali yang telah diputuskan adalah berupa pengabulan sebagian atau seluruhnya atau menambah jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tiga, apabila terdapat satu bagian dari apa yang menjadi tuntutan belum juga diputuskan tanpa dipertimbangkan apa yang menjadi sebab-sebabnya. 5. Apabila terdapat satu putusan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan undang-undang yang berlaku. Baiklah, slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kami ucapkan kepada Nanda. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Remas. Kepada Remas, kami persilahkan. Materi selanjutnya yaitu C, analisis kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16, garis miring PUU 8, garis miring 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64, garis miring PUU 8, 2010, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peninjauan kembali, melarang peninjauan kembali dilakukan lebih dari sekali atas dasar perlindungan negara terhadap kepastian hukum. Adanya dualisme terkait peraturan peninjauan kembali berdampak pada permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang diajukan lebih dari sekali. Sebagaimana terjadi pada kasus Suzuki Indomobil yang mengajukan peninjauan kembali dengan putusan nomor 18 PK garis miring PDT terhadap putusan peninjauan kembali nomor 629 PK garis miring PDT 2015. Pokok perkara dalam hal ini ialah adanya sengketa tanah antara PT Suzuki Indomobil melawan para ahli waris dari pemilik tanah. Proses hukum tersebut telah mencapai putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah Gewis kasasi yang dimenangkan oleh PT Suzuki Indomobil. Terhadap putusan kasasi tersebut, pihak ahli waris mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang terregistrasi dalam putusan nomor 629 PK garis miring PDT 2015. Putusan peninjauan kembali tersebut menghasilkan kemenangan bagi pihak ahli waris. Terhadap putusan tersebut, PT Suzuki Indomobil mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, dan pada akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang memenangkan pihak PT Suzuki Mobil. Kembali kepada moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.